Kita akan melakukan perbandingan 10 kandungan vitamin pada 6 susu formula yaitu SGM, Bebelac, Enfagrow, Lactogrow, Chilgo, dan Frisimplex dengan rasa yang sama yaitu vanila. Maka berapakah rata-rata kandungan vitamin susu formula? Apakah ada perbedaan rata-rata kandungan vitamin susu formula? Rata-rata kandungan vitamin mana saja yang sama atau berbeda? Pertama, buat data di Excel. Buat 3 kolom yaitu nomor, merek, vitamin. Kolom nomor adalah jumlah banyaknya variabel vitamin pada susu formula. Kolom merek nomor 1 untuk SGM Explore, nomor 2 Bebelac, dan seterusnya. Kolom vitamin adalah 10 nilai kandungan vitamin yang terdapat di dalam susu. Pada bagian label, tulis merek. Pada bagian values, klik kiri dan muncul kotak dialog. Pada value, klik 1. Pada labelnya tulis nama susu formula. SGM Explore, Bebelac, Lactogrow, Enfagrow, dan Chilgo. Terakhir adalah Frisimplex. Pada label kita tulis vitamin. Pada desimal isi 0. Klik data view, maka variabel X adalah merek, variabel Y adalah kandungan. Lalu salin data merek dan vitamin di Excel ke SPSS. Klik variabel view, lalu pilih analyze. Ini kita akan menguji test of normality. Hasilnya, nilai signifikansi untuk variabel susu Lactogrow adalah 0,02, lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Namun untuk variabel susu SGM, Bebelac, Enfagrow, Chilgo, dan Frisimplex datanya lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Artinya syarat pertama uji normalitas belum terpenuhi. Selanjutnya kita akan menguji homogenitas. Pilih analyze lagi, kita masuk ke comparison. Dan berikut adalah hasilnya. Berdasarkan output SPSS deskriptif, kita dapat melihat perbedaan rata-rata kandungan dari ke-6 merek super dengan rincian rata-rata kandungan vitamin super SGM sebesar 32,00, Bebelac 27,50, Lactogrow 37,00, Enfagrow 49,00, Chilgo 21,50, Frisimplex 20,00. Dengan demikian, secara deskriptif disimpulkan bahwa rata-rata kandungan vitamin tertinggi adalah super merek Enfagrow yakni 49,00. Selanjutnya kita akan menguji kesamaan varian atau uji homogenitas. Berdasarkan output SPSS, tes homogeneity of variance diperoleh nilai signifikan sebesar 0,01, lebih kecil dari 0,05, dan 0,06 dan 0,09 lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan varian ke-6 kelompok kandungan vitamin super yang kita bandingkan adalah tidak sama, sehingga asumsi homogenitas dalam uji one way ANOVA tidak terpenuhi. Lalu kita akan menguji ke-6 sampel. Berdasarkan output ANOVA diketahui nilai signifikan sebesar 0,01, lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan rata-rata ke-6 kandungan vitamin super tersebut berbeda secara signifikan. Lalu kita akan mencari rata-rata kandungan vitamin sama dan tidak sama. Berdasarkan output multiple comparison diketahui nilai signifikan sebesar 0,937 lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan kandungan vitamin super merek SGM dan Bebelac adalah sama, sehingga perbedaan rata-rata kandungan vitamin secara deskriptif kedua merek super tidak signifikan. Terakhir kita akan lihat kesamaan rata-rata kandungan vitamin ke-6 susu formula. Pada subset 1, rata-rata kandungan vitamin ke-5 merek Frisimplex, Chilgo, Bebelac, SGM, Lactogrow tidak mempunyai perbedaan yang signifikan, yang artinya rata-rata kandungan vitamin adalah sama. Pada subset 2, rata-rata kandungan vitamin ke-5 merek Chilgo, Bebelac, SGM, Lactogrow, dan Enfagrow tidak mempunyai perbedaan yang signifikan, artinya rata-rata kandungan vitamin adalah sama. Kesimpulan dalam uji one way ANOVA dengan SPSS, dalam riset eksperimen rata-rata kandungan vitamin super merek Frisimplex, Chilgo, dan Enfagrow saja yang berbeda, sedangkan kandungan vitamin merek lainnya adalah sama. Dengan demikian, variabel merek hanya berpengaruh secara signifikan terhadap Frisimplex, Chilgo, dan Enfagrow. Kita ingin mengetahui dua faktor yang mempengaruhi tingkat perbedaan kandungan vitamin pada susu formula balita. Terdapat 6 merek susu formula terkenal dan kandungan beberapa vitamin dalam varian rasa vanila dan madu. Berikut ini adalah tabel hasil pengamatan yang telah dilakukan. Terdapat dua faktor, yaitu merek sufor dan kandungan vitamin di rasa vanila dan madu. Kemudian yang ada diteliti. Apakah ada perbedaan pengaruh varian rasa terhadap tingkat kandungan vitamin? Apakah ada perbedaan kandungan vitamin pada sufor rasa vanila dan madu? Apakah ada interaksi antara kandungan vitamin pada sufor rasa vanila dan madu? Selanjutnya, buat data di Excel pengkodaan data variabel. 1 untuk vanila, 2 untuk madu.
Selanjutnya ke SPSS. Untuk kelompok name isi merek, kandungan vitamin dan rasa. Kolom label diisi merek, vitamin, dan rasa susu. Kolom merek di value 1 untuk SGM Explore, nomor 2 untuk Bebelac, dan seterusnya. Untuk kolom vitamin di values 2 diisi kandungan vitamin. Kolom rasa susu di values 3 diisi vanila dan madu. Salin data merek, vitamin, dan rasa susu sesuai pengkodaan yang ada di Excel. Selanjutnya, menguji normalitas. Hasilnya, karena nilai signifikan sebesar 0,140 lebih besar dari signifikan 0,05, maka nilai residual standar berdistribusi normal. Karena berdistribusi normal, maka dapat disimpulkan untuk syarat yang pertama berarti sudah terpenuhi. Selanjutnya akan menguji homogenitas. Output between subject factors. Output pertama between subject factors. Dalam output ini tampak untuk variabel vitamin susu terdapat 80 level kategori, sedangkan variabel rasa susu terdapat 2 level kategori, yaitu vanila dan rasa madu. Output kedua, descriptive statistic. Dari output ini, kita bisa melihat nilai rata-rata atau means hasil kandungan vitamin berdasarkan rasa vanila dan madu. Hasilnya, nilai rata-rata kandungan vitamin pada rasa vanila sebesar 3,50 dan rasa madu sebesar 3,50. Dengan demikian, tidak ada perbedaan dari kedua rasa vanila dan madu. Output ketiga, Lavenes test uji homogenitas. Berdasarkan output SPSS ini diperoleh nilai signifikan sebesar 0,001. Karena nilai signifikan 0,001 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian variabel merek susu adalah tidak homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji TWA ANOVA tidak terpenuhi. Output keempat, test of between subject effect. Berdasarkan output SPSS ini diperoleh nilai signifikan 0,001 lebih kecil daripada 0,05, maka ada perbedaan hasil kandungan vitamin kedua rasa berdasarkan variabel faktor formula susu. Untuk kesimpulannya, dalam uji two-way ANOVA menggunakan SPSS 1 diperoleh nilai signifikan sebesar 3,50 lebih besar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh rasa pada tingkat kandungan vitamin. Yang kedua, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,001 lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kandungan vitamin berdasarkan rasa susu. Yang ketiga, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,441 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada interaksi merek antara kandungan vitamin dengan susu formula rasa vanila dan madu.